Oke, yang pertama saham bola. Nah, saham bola ini saya tampilkan dulu. Nah, ini ada indikator yang warna biru ini adalah CCI, yang bawah ini stokastik ya. CCI sendiri saya pakai periode 9. Nah, ini mau disamain ke depannya silakan, bisa dicatat. CCI saya pakai 9, stokastiknya saya pakai 15.33 ya. Dan ini saya nggak menjabarkan kenapa harus pakai 9 dan kenapa harus pakai 15.33. Nanti bisa di googling karena itu sesuai kebutuhan ya sebenarnya. Dan seperti biasanya mungkin yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar atau apalah dari sekuritas masing-masing ya. Dan saya juga pernah mengedukasi menggunakan indikator CCI dan stokastik. Nah, CCI sendiri ini simpelnya sih sebenarnya di mana pergerakan yang di bawah garis ini ya, coba garisnya saya terangi lah biar kelihatan. Saya perjelas, saya pakai hitam di line mungkin ya. Ini juga. Nah, ini biar jelas. Nah, CCI ini saya menggunakan periode 9 dan garis bawah ini adalah minus 100 dan garis atasnya adalah minus 200, 100 juga. Sorry, bukan minus plus ya. Bawah minus 100, atas plus 100. Nah, pergerakan saham itu jika CCI itu di bawah angka 100 di sini, itu biasanya disebut dengan oversold atau secara teknikal saham itu murah gitu ya. Pergerakan dari CCI sendiri mengikuti dari candle dan harga masing-masing saham gitu ya. Stokastik juga demikian. Di sini ada minus 20 ya dan 20 sampai 80 ya. Ini di sini 20, yang di sini 80. Nah, jika berharga ataupun stokastiknya berada di bawah 20, itu secara teknikal bisa dibilang oversold juga. Jadi di sini kita fokusnya saham-saham yang oversold. Nah, momen-momen gimana sih yang bisa diambil dari saham-saham yang oversold? Nah, seperti bola. Bola di sini kalau kita lihat ya, di tanggal 28 Desember dan tanggal 29. Nah, CCI-nya sudah berada di area minus 100 atau dikurang dari minus 100 ya. Yang penting di area 100 lah. Itu bisa dibilang oversold-nya. Dia sudah kecenderungannya dia akan mantul ke atas gitu ya. Jika CCI itu udah ke bawah, itu entah beberapa hari ke depan dia akan, entah esoknya itu akan mantul. Tanggal 28 CCI-nya sudah minus di 101 ya. Di sini bisa kelihatan sih sebenarnya kalau saya arahkan candle seperti ini, di sini udah ada angkanya. Nah, ini ada minus 101, di sini minus 99. Nah, stokastiknya di tanggal 28 Desember itu belum di bawah 20. Dia baru dead cross ya, ini baru dead cross. Jadi masih ada kemungkinannya dia akan turun lah. Nah, ini kalau kita geser seperti ini. Nah, kita geser gini. Nah, kita geser gini, katakan yang sebelumnya itu belum terjadi. Nah, ini masih kayak gini ya posisinya. Nah, terus setelah itu besoknya tanggal 29 juga dia baru turun di bawah 20 stokastiknya. CCI-nya masih di area 100. Nah, setelah itu muncul candle doji di sini. Nah, sebenarnya momen-momen dari sini sebenarnya kita bisa prediksi ataupun kita bisa mulai akumulasi cicil beli. Di mana CCI itu jika sudah di area 100 ataupun di bawah lebih dari besar minus 100, itu bisa kita akumulasi untuk mencicil ya. Kita bisa beli dikit lah. Nah, nanti jika ketemu dengan stokastik ditambah stokastiknya itu juga oversold,
juga murah lah. Saya nggak ngomong oversold ya, ribet banget kayaknya. Murah gitu aja ya. Nah, stokastiknya juga murah, di bawah lebih dari 20. Nah, ini juga momen bagus juga gitu ya. Karena dua-duanya itu sama-sama berbicara dia udah murah ini. Saham ini murah. Nah, kita kalau katakan dari tanggal 28 kita cicil, ternyata besoknya masih merah tapi low-nya sama ya. Dia belum, katakan kita ngambil di harga low ya. Harga low-nya di sini 610, di sini juga 610. Nah, besoknya kita sudah ambil nih 610. Besoknya dia mengasih hype-nya itu 615. Nah, 615 stokastiknya masih di bawah. Nah, kita masih bisa hold. Sementara kita masih bisa hold untuk mencapai target minimal sebenarnya sih bisa kita buat 2% sampai 3% sebenarnya dari sini. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan terus turun lagi. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Tapi di sini momen yang bisa kita ambil itu adalah pada intinya ya, jika CCA-nya itu di area 100, minus 100 dan stokastiknya di area 20, itu bisa kita akumulasi untuk memulai untuk buy ya. Walaupun sedikit lah. Nanti kalau misalkan ada seperti ini bisa tes 1-2 lot, nanti bisa dipraktekkan. Nah, terus di hari ketiganya CCI masih di bawah 100 dan dia mulai besoknya ya baru mulai naik. Dan ini masih rata ya. CCI-nya di sini masih rata, berarti pergerakan sideways. Nah, antara 3 candle ini 3 hari sideways. Di tanggal 3 Januarinya ternyata dia naik ya. Dia naik, CCI-nya juga naik. Nah, stokastiknya sudah mulai menyempit dan akan terjadinya, potensi terjadinya golden cross. Nah, ternyata di tanggal 3-nya juga golden cross. Berarti kalau kita sebenarnya ambil di 610 atau di 615 lah katakan ya. Di sini udah ngasih hack di 635. 635 sendiri kan kalau kita kurangin dari harga beli kita ya 2% kayak sih dapet ya. Kalau minimalnya boleh lah, yang penting nutup dari fee. Dan kita masih ada cuan, 1,5% boleh, 2% boleh. Tapi tetap kita berarti stop lossnya di 595 ya, 595 atau 590 lah kita buat stop lossnya. Dan TTP-nya ini nggak bisa kita ambil untuk misalkan 5% gitu, 10% enggak ya. Ini nggak bicara jackpot ya. Kita nggak bicara jackpot. Kita hanya memanfaatkan momen dari sinyal-sinyal CCA yang di area 100 dan stokastik di area bawah. Oke. Coba saya tarik pakai ini sebentar. Nih, ini langsung kita lihat presentasi. Misalkan ya di sini aja kita udah dapat 3%. Kalau kita tahan untuk 4 hari ini ya, kita dapat di 5,6%. Kita dapat 5% lah. Di tanggal 4 Januarinya. Kalau kita beli di tanggal 29, kita dapat 5% hold 3 hari. Dan ternyata kalau untuk seperti ini harus cepat TP ya. Jadi nggak harus kita hold. Yang penting itu ada cuan aja sih kalau dari saya ya. Kalau dari sinyal-sinyal seperti ini sebenarnya kita ambilnya yang penting cuan. Yang penting cuannya. Kalau misalkan masih yakin dengan saham ini dia akan melanjutkan kenaikan, ya kita jual separuh lah. Jadi takutnya kan seperti ini nih. Nah, kan akhirnya kita loss nih kalau kita nggak jual. Nah, di tanggal 6-nya dia langsung boom ke bawah, itu hampir ARB lah, 5,6% minusnya. Nah, ternyata CCI-nya juga di bawah. CCI-nya ke bawah lagi ya. Memotong minus 100-nya tadi ya ke bawah. Nah, ini juga momen juga kan sebenarnya. Kalau kita udah tahu dari sini, posisi ini turun ke bawah 100 nih. Dan harga mau ARB misalkan. Si stokastiknya dia masih di area 20, berarti masih murah juga dong gitu. Nah, kalau saya ambil di tanggal 6 Januarinya, di harga ARB-nya ataupun di atas ARB 2 tik itu ya, bisa sebenarnya. Nah, dan besoknya kan sebenarnya naik lagi nih. Naiknya kan cuma 1,6%. Nah, ini kan stokastiknya masih di bawah, jadi masih bisa di hold nih. Kalau posisinya seperti ini masih bisa di hold dulu gitu ya. Masih bisa di hold dulu.
Nah, pas candlenya juga ada hammer. Nah, jadi kita dapat sinyal, udah sinyal murah, dapat sinyal candle. Nah, sinyal candlenya hammernya apa namanya, ekor bawah, panjang bawah. Nah, ini kalau saya rasa besok kalau misalkan di 6.10 atau 6.15 sih sebenarnya kejemput ya. Bisa kejemput lah, di 6.10 lah minimal. Kalau kita misalkan kemarin ambilnya di low 585, nah kalau nanti jual di 6.10, ya sudah ada cuan lagi 2%. Nah, ini momennya untuk CCI di bawah 100 dan stokastik di area 20. Nah, ini saham bola. Nah, coba kita ke WiFi ya, coba saham WiFi seperti apa. Nah, ini WiFi. Ini juga banyak ya. Nah, ini juga di bawah. Nah, di bawah. Nah, ini biasanya yang membuat agak sedikit galau. Ternyata CCN-nya udah di bawah 100 Mas, tapi ternyata masih bergerak turun. Nah, sebenarnya kalau kayak gini bisa di hold kita ya. Kita hold terus sampai CCN-nya naik gitu ya. Ini kejadian seperti saham kalau nggak salah keren ya kemarin itu. Ya coba saya lihat keren dulu. Nah, ya keren. Ini ya. Nah, saya rekomen di sini kan tanggal 21 Desember ambil di harga ARB. Ternyata boom turun. Nah, ini momennya sebenarnya saya ambil juga dari sini. Nah, berharap dia akan setelah dia turun di bawah ini dia akan mantul ke atas. Ternyata dibutuhkan waktu cukup lumayan lama ya. Kalau kita 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 minggu kita baru keluar dalam keadaan cuan. Nah, tapi perlu kita ingat CCI-nya di 100 dan stokastiknya di area 20. Golden Cross stokastik, candle sideways sebentar, langsung boom naik ke atas ini 19%. Kita ambil katakan yang kemarin tuh harga lo 87, naik di harga sampai high-nya 100. Esoknya malah mencapai high 115 untuk saham keren. Kemarin juga panik nih. Tapi saya bilang santai aja gitu kan. Nah, ambil kesimpulannya masing-masing lah ya. Jadi, saya bingung kalau untuk kesimpulannya seperti apa, tapi paling tidak pasti paham lah ya. Pasti paham, oh seperti ini toh yang dimaksudkan gitu ya. Nah, ini untuk tren yang kemarin. Terus, pernah juga kalau nggak salah true ya. Nah, true itu di area sini kalau nggak salah itu ya. Nah, area-area sinilah. Atau ini turun-turun itu ya. CCI di bawah terus. Ini memang cukup panjang waktunya. Di sini aja CCI-nya di bawah 100, di bawah terus. Dan stokastiknya nggak naik-naik di atas 20 terus aja di bawah. Nah, sebenarnya kalau kita berani hold lama, pasti juga akan potensi besarnya sih. Dia akan mencapai di harga cuan lah. Pasti ada cuan lah dari kita. Dari waktu kita buy-nya. Oke, kita kembali ke saham WiFi. Baik. Nah, kita kembali ke saham WiFi. Nah, kita direct coba dari belakang-belakang lah. Nah, di sini. Oke, di sini nih ya. Ini CCI turun. CCI di sininya udah turun 100. Katakan kita mau ambil. Nah, nanti bisa buat perbandingan juga. Lebih bagus jika sama-sama CCI dan stokastik itu sama-sama di bawah ya. Yang CCI-nya di bawah di area minus 100 di bawahnya ya di sini, dan stokastiknya juga sama gitu. Nanti kita bisa ambil momen di situ. Sisi stok WiFi di sini CCI-nya di tanggal 6 Desember udah di bawah banget nih. 200 ya, 200 stokastiknya juga di bawah juga. Kalau kita ambil di sebelumnya tanggal 3 Desember harga low itu 615. Nah, besoknya dibanting lagi 5,6%. Kita minus pasti panik ya. Yang belum memahami pasti panik. Dan besoknya ternyata diajar naik lagi di high-nya 650. Sedangkan kita beli di low 615. Berarti masih ada cuan ya, kurang lebih 35 poin. Itu jika langsung dijual. Mau dijual setengah atau dijual separuh itu keputusan masing-masing. Nah, sekarang yang terakhir untuk sisi yang WiFi di sini pergerakan terakhirnya sama ya. Ini di bawah. Kalau misalkan kemarin udah tahu nih tanggal 6-nya sinyalnya, oke dia ARB ya, 6%. Ya 6% ya. Close 4 ya. Oh belum. Di atas ARB lah 498. CCI di bawah, stokastik di bawah, dan esoknya diajar candle hammer
ya, pin bar, stokastiknya golden cross, dia naik. Nah, kalau kita tahu, kita ambil tanggal 6-nya, harga low 496, esoknya dia ngasih high 515. Nah, candle mendukung nih, kita boleh lakukan hold sementara ya, hold sementara. Jadi kita ambil targetnya di mana? Harga support terdekat dari support sebelumnya ya di sini. Ini ada support sebelum. Ini support sebelumnya adalah 530 ya. Berarti di area sini adalah area resistennya. Berarti kita tinggal berarti di 530, oke saya ambil 520 lah. Karena target tidak semuanya tercapai. Paling tidak yang mendekati atau bisa lebih atau bisa pas. Nah, paling tidak intinya adalah kita cari cuan aja gitu ya. Untuk WiFi, sekarang coba kita lihat PNBS. PNBS juga ya. Lama banget itu kemarin. PNBS lama banget itu. Nih, di sini kalau nggak salah ya. Harga 890-an kalau nggak salah ya. Nah, DCI ke bawah, stokastik di bawah. Pasti ada yang cuan di 97 karena ada saya rekomendasi kalau nggak salah di harga 90-an ke bawah ya. 89 atau 90 lah. Nah, tapi ya siapa yang tahan hold aja lah gitu. Sebenarnya kalau di di grup juga saya jarang ngasih untuk stop loss. Karena stop loss ya keputusan masing-masing. Kalau saya lihat ya udah kalian mau stop loss di mana silahkan. Mau TP di mana silahkan. Tapi kalau tanya TP ya saya jawab TP-nya. Tapi kalau tanya stop loss saya yang bingung gitu loh. Karena saya tidak bisa memperkirakan berapa kerugian yang kalian mau gitu loh. Kalau saya kasih misalkan 2%, nanti tiba-tiba naik ke atas kan bingung juga saya. Ternyata dibanting naik lagi gitu. Jadi kalau untuk stop loss diutamakan bisa diambil keputusan masing-masing gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini silahkan kalau mau di hold dulu gitu ya. Paling tidak walaupun kita tidak cuan ya. Kita tidak cuan tapi minimalisir dari kerugian yang sebelumnya. Nah, contohnya dari PNBS kalau saya rekomendasi di 90 dan kita lihat sinyal ini ya, CCI di bawah, stokastik juga di bawah. Kita tunggulah. Kita mau cut loss-nya kalau kita cut loss di 83, 85 itu kan lumayan nih kerugiannya. Tapi kita tunggulah dulu sampai CCI itu naik lah di atas di garis 100 minus 100-nya gitu. Dan stokastiknya juga kalau bisa naik juga nih di atas 20. Nah, paling tidak kita meminimalis resikonya. Kalau misalkan di 90 ya kita dijual di 89 ya kan nggak terlalu besar gitu loh kalau misalkan minusnya. Nah, ternyata kan di sini kita malah dikasih cuan. Nah, sekarang yang di sini ini ada open low close ya. Open low close. Nah, kemarin saya sempat bilang di grup open low close itu biasanya lebih potensi jackpotnya. Tapi bisa jadi dia jebol untuk low-nya gitu ya. Saya aku tak sinau. Nah, ini di sampai NBS di tanggal 6 Januari. Sebentar, ini kayaknya nggak bisa sebentar saya Oke, saya mau dulu. Nah, PNBS untuk sekarang ini kita lihat yang ini ada support juga. Ini ada area support. Support dan resisten juga penting ya sebenarnya. Support dan resisten juga penting karena itu membantu kita untuk keputusan kita masuknya di area mana sih yang bagus gitu. Ada titik support nggak sih yang terdekatnya gitu. Jadi nggak terlalu risk lah. Nah, ini support dan dia mantul ke atas, berarti kan bisa dibilang oke lah support pertama dia kuat. Katakan nanti besoknya dia akan jebol lagi ke bawah, paling tidak ada high yang harus dibuat lagi nih sama dia gitu, sama PNBS. CCI di bawah 100 dan mau naik ke atas dan belum naik di belum jebol garisnya ada 100 dan stokastiknya ini hampir golden cross ya, hampir golden cross tapi belum naik di atas 20. Nah, ini sih kemungkinannya juga dia akan naik lagi di atas 20-nya juga gitu. Nah, ini bisa. Ya, apalagi dia ada candle open low close ya. Open low close ini saya hilangin. Nah, ini open. Ini bisa diperhatikan di sini untuk open dan low-nya.
Ini opennya 82, low-nya 82. Dan kemarin adalah close-nya 82 dan low-nya 82. Jadi dia low open low close lah. Ibaratin gitu ya. Dan dia biasanya lebih cenderung untuk ngasih JP. Cuman ya karena PNBS ini nggak bisa nggak JP, kenapa? Karena volumenya lebih kecil daripada kemarin ya. Ini volumenya belum seberapa. Volumenya belum memadai. Nah, nanti kayak gini nih. Nah, kalau dia volumenya besar nih, JP-nya seperti ini. Ini contohnya. Ini low-nya juga 90, open-nya juga 90, close kemarinnya juga 90. Nah, ini JP. 8%. Ini juga JP. Open, low, close, JP. Ya. Metodenya banyak ya sebenarnya. Tapi kita lebih fokus di sini dan kita kembangkan dengan candle apa yang keluar. Nah, untuk PNBS, gimana untuk misalkan untuk besok masuk? Ya, sebenarnya kita yang bisa lihat besok opennya di mana gitu ya. Kita lihat, mudah-mudahan opennya sih open close ya. Open close kemarin ya, sama-sama di 83 misalnya. Nah, itu bisa ada hype yang harus dikasih, yang harus ditempuh. Kalau bisa open close-nya sama ya, 83 misalkan besok opennya 83. Sama nih dengan close kemarin 83. Ternyata dia turun. Nah, manfaatkan momen turun itu. Nah, di grup saya selalu bilang manfaatkan momen turun jika ada open close. Nah, INDX juga gitu kan, kemarin HRB malah ya. 5 juga gitu turun. Terus apalagi ya, dia juga yang ini apa namanya, yang belum ngasih high, tapi dibanding turun, itu lebih cenderung dia akan naik lagi. Untuk membentuk high. Jadi bisa manfaatkan momen turun. Nah, di sini bisa dicatat, open close, jika harganya di bawah turun, kita manfaatkan momen turun. Kalau bisa kalau ARB ya ambil di ARB, gitu ya. Dan kalau bisa ARB lagi kita ambil lagi ARB, itu biar average. Karena JP-nya satu saham yang bisa dibilang kayak gorengan kayak gini ya. Kalau misalkan 8%, ada yang sampai 20%. Nah, kalau ARB-nya cuma 2 kali kan cuma berapa? 14%. Nah, itu tuh PNBS. Sekarang ada BPTR. BPTR kayak gini chartnya. Ini kemarin apa ini ya? Langsung dibanting ARB. Nah, ini kayak gini dapatnya. Nah, misalkan kemarin BPTR kita tahu nih. Nah, udah naik kencang, terus ARB. Nah, kita lihat nih indikatornya juga, CCI-nya seperti apa, statistik seperti apa. Dan ini nggak kita mau masuk. Kalau kemarin saya tahu ini juga saya nggak rekomen dulu nih. Di tanggal 28 ARB. Ini apa hijau ya teman? Oh ya ARB nih. Ini juga ARB minus, terus lagi dibanding ARB CCI-nya belum. Nah, di sini ARB di tanggal 6 Januarinya CCI di bawah. Nah, ini kalau kita ambil lagi di pas ARB-nya juga kita dapat di sebenarnya 418 high-nya kemarinnya di close-nya 394 dan ini ada gap ya. Nah, ini ada gap-nya. Ini gap-nya low 422 nih dan belum kecapai. Dia baru ngasih high 418, berarti masih ada selisih 4 poin untuk naik ke atas lagi. Nah, kalau kita mau sabar lagi nunggu ada gap-gap di atas lagi nih. Di sini contohnya gap terbesarnya di 575. Nah, untuk call-nya ya keputusan masing-masing. Oke, terus saya coba beberapa saham aja, nanti kita langsung sambung untuk tanya jawabnya. Ini GWSA. Nah, ini contoh GWSA. Ini sebenarnya juga masuk kriterianya. Coba saya lihat weekly dulu ya. Kemarin saya sempat juga singgung weekly. Nah, di sini saya kasih bocoran. Saya kasih bocoran. Metode apa yang kalian gunakan silakan. Tapi yang perlu kita lihat itu adalah cek weekly dulu. Ini saya kasih bocoran lah. Weekly itu dalam 1 minggu dia berani ngasih high berapa sih? Kan saya selalu bilang ya di grup ya. Contoh MTWI lah. Saya bilang kemarin kalau nggak salah masih 4%. Terus saya update lagi 7%. Ya, saya update lagi 7%. Coba saya dulu pindah ke MTWI lah. Nah, nanti kalau misalkan bisa dicek lah di grup. Saya pernah bilang itu. MTWI saya waktu itu saya update 4% dalam 1 minggu. Ini weekly ya. Ini weekly. Ini saya tarik dulu. Sebentar, saya tarik dulu dari close berarti. Kita ngitungnya harus dari close kemarinnya ya. Kita nggak bisa hitung dari open. Kita harus dari close. Nah, saya buat kayak gini lah.
dari weekly tanggal 27 Desember. Nah, minggu besoknya dari tanggal 3 Januari dia ngasih high sebesar 50%. Satu minggu. Dan saya update kemarin pertama adalah MTWI masih 4% high-nya. Itu kalau nggak salah berjalan 2 hari. Ya, Senin Selasa. Ya. Ini saya tandain dulu. Nanti kita cross check untuk daily-nya. Biar paham yang saya maksudin. Ini saya terbitkan dulu. Ini bocoran yang terpenting ya. Ini menurut saya penting banget. Karena ini akan mempertimbangkan, buat mempertimbangkan kenapa saya masuk saham ini dan kenapa saya harus hold. Nah, ini bisa dibuat pertimbangan. Mungkin kalian nggak nemuin di seminar-seminar yang pernah kalian ikutin. Ini saya kasih. MTWI weekly-nya ngasih 50%. Oke, saya liatin di daily. Nah, di daily ya. Ini tanggal 3 Januarinya merah. Nah, ini kalau nggak salah itu masih di area sini loh. Coba saya tarik ya, berapa 4%-nya kemarin. Nah, di sini kalau nggak salah. Kisar 4%, terus saya update lagi di 7%. Nah, masih di harga 125 sampai 135 lah. Itu saya update. Dan ada yang masuk di 14 lebih waktu itu. Ya, masih ada yang masuk di harga 140-an. Berarti masuk di area sini ya, ada yang masuk di area sini. Nah, di 4% saya update di 7%. Dia masih potensi lagi naik ke atas. Nah, ternyata dia mampu ngasih high 50%. Di tanggal 6 Januari masih jackpot 34%. Arah ya, 34,7 berarti ya 35%. Dan besoknya dibanting 6%. Nah, walaupun dia dibanting dua kali ARB, 3 kali ARB, kalau kita udah dapat 34%-nya ini, ya nggak masalah loh, gitu kan ya. Kita jual di 3 kali ARB juga, kita masih ada cuan. Karena dia udah ada ARB. ARB 37%, kalau ARA 35%, ARB 3 kali berarti 21%, berarti kan masih ada selisih. Nah, itulah keutamaannya weekly saya gunakan. Kan ada yang bilang, saya nggak mantau weekly gitu ya. Kalau weekly untuk swing, oke, bisa. Memang weekly bisa dibuat swing. Nah, kita bisa lihat dari sini juga. Ini saya lari dulu sebentar dari CCI dan stochastic. Ini saya lihat weekly. Ini weekly. Nah, weekly rata-rata, saya lihatlah weekly rata-ratanya berapa ya. Misalkan saya ambil 15%. Nah, ini ada 17%. Kita lihat candle-nya weekly aja kelihatan. 15%. Berarti kalau 15% dalam daily-nya, mungkin di 2 hari atau 3 hari dia akan ngasih 15%-nya. Sisanya dia koreksi. Gitu ya. Itu gambarannya. Nah, itu bocoran dari weekly ya. Jadi saham apapun yang kalian mau buy, bisa dilihat weekly-nya dulu. Kalau saya hold, berani nggak saya hold untuk lama gitu ya. Dia weekly-nya rata-ratanya berapa sih gitu ya. Kalau kondisi setnya memang kecil ya, kayak gini nih. Kondisi kayak gini kan kecil. Candle-nya pendek-pendek, tapi kita lihatnya ya, kalau weekly-nya udah mulai naik, ya kita lihat dari candle yang mulai naik juga lah gitu ya. Jangan kita lihat dari weekly-nya gitu ya. Makanya saya berani bilang, MTWI masih 4%, 7% nih. Dia lebih. Ya. Dia bisa ngasih di atas 50% kalau nggak salah, saya pernah info itu di grup. Oke, kembali lagi di saham tadi. Tadi udah PNBS, sekarang kita lihat Indo ya. Indo. Oh, bukan Indo. Nah, BPTR ya. Oke, BPTR saya lihat juga weekly-nya lah. Misalkan lah. Kayak contoh juga. Nah, ini weekly. Nah, kayak gini ya, saya juga nggak rekomen kalau untuk weekly. Karena weekly berarti kan kita untuk jaraknya agak kedepannya panjang nih di kita gitu. Agak panjang dikit gitu. Nah, ini besok Seninnya kita bisa lihat open-nya di mana. Nah, open-nya di mana. Open close untuk weekly juga berguna ya. Bagus juga ya. Saham yang open close weekly-nya itu kecenderungannya dia naiknya bertahan gitu ya. Dia nggak kecil sih kemungkinannya untuk turun lagi di bawah opennya lagi gitu ya. Paling dia ngekor pendek lah. Dia koreksi wajar gitu. Kayak gini lah ketemunya. Nah, ini kan juga open close lah. Nah, ini kan open close untuk weekly.
Nah, besok minggu depannya juga langsung naik. Nah, ini mudah-mudahan kalau besok open close weekly, berarti kan open close itu kan diawali dari hari Senin. Nah, Seninnya besok kita cek BPTR opennya di mana. Kalau opennya di bawah 398 atau di atas 398, berarti ada kelanjutan koreksi lagi. Nah, tapi walaupun melanjutkan koreksi lagi kan secara daily, kita lihat dari CCE dan stokastiknya tadi, dia masih akan kasih high. Jadi, momen CCE dan bisa kita ambil buat, saya dibilang TikTok lah gitu lah, minimal 2% gitu boleh lah. 1,5%, 2% oke. Cuan bungkus gitu ya. Nah, untuk yang penting itu untuk CCE dan stokastik saya rasa udah bisa dipahami lah. Yang penting apalagi masih di area minus 100 dan stokastiknya di area 20 dan belum naik di atas 20. Mudah-mudahan seperti ini yang kita harapkan. Nah, dia langsung di bawah 20 dan golden cross naik ke atas, CCE-nya naik ke atas, volumenya tinggi, berarti kita berani hold. Nah, volumenya besar nih ya biasanya dibilang anomali volume. Anomali volume itu berarti volumenya lebih tinggi bisa 3 atau 4 kali dari sebelumnya. Nah, kayak gini volume. Dan ini lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Saya coba cek satu lagi era misalkan. Era dia kasih sinyal seperti itu. Nah, ini era. Ya. Era open low close ya. Nah, open low close lebih cenderung ngasih cuan. Nah, kalau kita tahu screenernya enak. Kita lebih tahu screenernya open low close itu apa, nanti kan muncul di Telegram. Ya, seperti yang JP dan OTW JP dan JP yang saya share itu kan itu dari DSI ya. Itu dari data saham Indonesia. Yang tahu formulanya enak ya. Dan screenernya itu bisa membantu. Jadi kita nggak lihat chart, tahu open low close langsung buy. HK kalau perlu. Saya rasa untuk naik ke atas ya 2% atau 1,5% TikTok dapat ya. Dan kita mau hold, masih ada kesempatan hold, kita lihat CCI dan stokastiknya lagi. Nah, ini baru naik dan belum naik ke atas. Ya, berarti masih murah. Dan ini masih murah dan cenderung untuk OTW golden cross dari stokastik. Nah, ini kalau kita ambil support terdekat di sini, resisten di sini, berarti dia sudah tersentuh oleh high yang kemarin tanggal 7 Januari. Berarti ada potensi untuk penembusan support sebelumnya ataupun resist sebelumnya. Resist di sini berarti di 58 berapa ini 585 berarti kita bisa kasih lah TP di kisaran 595 ya, bisa kita kasih 595 atau 590, berarti kita ambil di 575 atau 580 untuk titik buy-nya, kita manfaatkan untuk momen. Nah, untuk CCI dan stokastik saya ulangi, ini bisa cenderung kita gunakan untuk TikTok ataupun tipe swing ya. Buat swing boleh ya. Nanti dikombinasikan dengan weekly-nya bagaimana pergerakannya dia turunnya ini udah ada area support terdekat nggak sih gitu ya. Jadi dia potensinya dia mantul lagi atau enggak gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari era sendiri ini banyak nih. Nah, ini ada support. Nah, ini kan support juga ya. Support 1, support 2, support 3, support 4. Nah, ini masa sih di harga 565 akan dicoba lagi, yang bisa terjadi gitu ya. Cuman kan kayaknya ada support terdekat masih dijebol gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan jebol juga ya. Itu bisa kita batasi dengan stop loss. Nah, itu untuk stokastik dan CCI. Nah, sekarang saya buka untuk pertanyaannya, silakan ya. Silakan dibuka mic-nya. Yang belum paham nanti saya ulang. Wah, lumayan banyak nih. Yang mengikuti ada 17 peserta. Silakan. Malam, Pak Sarul. Malam. Ini silakan namanya dulu ya, biar yang lain tahu. Ya, saya Denny, Mas Sarul. Newcomer sih di grupnya Mas Sarul nih. Paling baru semingguan ikut nimbrung. Oke. Ya, Mas Sarul, kalau kita ngelihat di yang Mas Sarul bilang open sama dengan close, kemudian kita lihat di CCI sama stokastiknya di berapa tuh amannya, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih udah di-mute lagi ya. Nah, open close atau open low close. Nah, ini saya ambil langsung dari era lah ya. Saya ambil langsung dari era. Ini saya nggak bilang inilah, saya bilang yang sebelumnya terjadi. Nah, inilah ya. Ini juga open low close ya. Nah, kita
kita sudah dapatkan saham misalkan era di tanggal 16 dan tanggal 15. Oke, paling jauh lah, misalkan dia baru turun itu di tanggal 14 sampai tanggal 17, CCI-nya di bawah 100 dan stokastiknya juga di area 20. Nah, kita katakan di waktu itu kita ngambilnya di tanggal berapa ya? Kita ambil lah misalkan yang membuat panik nih, tanggal 15 misalkan. Kita ambil tanggal 15 karena kita yakin di sini ada doji juga ya, support terdekat. Nah, ini support juga dijebol lah ini. Nah, ini ada doji misalkan. Kita yakin ada doji, dia juga di area support. Kita masuk nih di misalkan di harga harga high atau harga open lah. Harga opennya di 610. Close-nya juga 610. Dan besoknya open close ya, open close. Nah, open close-nya ternyata turun ke bawah. Nah, CCI-nya masih di bawah. Nah, stokastiknya masih di bawah. Nah, kayak gini, momen seperti ini, apa kita tuh mau cut loss atau kita mau hold? Nah, ini kan keputusannya masing-masing. Kalau kita mau cut loss-nya di mana? Ya kita ambil dari support ataupun low paling dekat dari harga yang kita ambil. Itu bisa kita buat acuan stop loss-nya. Kalau kita hold, ya saya bilang, kalau kita hold, berani nggak kita mau nggak kita nahan agak sedikit? Oke, lama lah gitu. Bisa dibilang seminggu, bisa bilang seminggu lebih ya. Kalau kita lihat sini kan lebih nih bakalannya. Kita ambil tanggal 14 dan kita bisa keluar di tanggal 27 atau di 28 Desember. Berarti kan berapa hari nih? 10 hari lebih nih. Hampir 2 minggu ya kita hold. Tapi dia meminimalis resiko. Meminimalis resikonya adalah kerugian kita tidak terlalu besar. Kata kita melihat dari sisi E-nya juga, dia masih di bawah dan stokastiknya masih di bawah. Berarti dia ada potensi kecenderungan dia akan naik ke atas sisi E-nya dan stokastiknya juga akan menembus dari angka 20-nya. Nah, nanti manfaatin untuk momen keluarnya, cut loss-nya atau TP-nya. Nah, kalau kita ambil di sini, katakan 610 kita ambil. Kalau kita mau sabar, di sini ada high 620. 620 kita bisa lakukan TP. Tapi kita lakukan udah keluar gitu. Karena kita candle yang di tanggal 28-nya adalah hammer yang terbalik. Nah, orang bisa dibilang gantung diri, pin bar yang terbalik. Yang bertanda adalah bearish. Karena di sini adalah posisi terdekat support ya. Ini ada support dan di sini ada resisten. Dan dia tidak mampu gitu ya. Candle tanggal 27-nya, walaupun dia ada candle besar, open, low, high, close-nya sama ya. Open low-nya sama, high dan close-nya sama. Sebenarnya ini kalau dibandingin dengan volume yang besar, dia nembusnya. Dia bisa potensi lebih nembus, tapi volumenya kecil Mas ya. Ini volumenya di sini kecil dan besoknya ada candle yang membentuk pin bar yang terbalik dan berpotensi untuk bearish ya. Melanjutkan penurunan karena di sini ada support dan di sini resistennya tidak valid untuk dijebol ke atas dan dia turun kembali. Nah, manfaatin momen di sini adalah momen keluar. Kalau misalkan ngambil era. Nah, sekarang yang di sini, nah ini kan udah open low close, pasti ada high yang akan dibentuk. Nah, ini bisa kita catat lah, kita high-nya nanti bisa diambil berapa. Kalau kita tidak berani masuk, ya kita catat dulu lah. Nanti high-nya di berapa sih? Nah, terus kita presentasekan kalau saya masuk di sini paling tidak di atas harga close 575, misalkan 580, nanti 1,5%-nya atau 2%-nya di mana sih? Gitu. Karena kalau 1,5% dan 2% itu kalau kita akumulasi juga lumayan. Kalau misalkan kita rutin dalam harian gitu ya. Nah, ini open low close ya. Ini juga open low close. Dan besoknya dia ngasih high. Nah, ini potensinya juga akan ngasih high. Nah, ini sama ya. Nanti pergerakannya dia akan sama. Karena di sini ada support. Dan ini ada support harus ditembusnya. Nah, tinggal besok kita high-nya. Kita lihat di berapa untuk era. Oke, silakan yang mau tanya lagi. Terima kasih penjelasannya Pak Harum. Siap. Nah, ada juga yang japri, kenapa Mas yang rekomendasi saham gorengan gitu ya.
Saya bingung kadang-kadang kalau jawab kayak gitu tuh kadang bingung. Saya simpelnya gini, kalau saham yang LQ, ya, saham LQ 45 gitu ya, saham yang harganya di atas 1000 atau 1500 ya, bahkan di harga di atas 2000, itu untuk nyari jackpot atau ya cuan 5% itu berat lah menurut saya. Karena sekarang lihat IHSG naik 1% juga, LQ apa sih yang naik lebih besar gitu ya, paling besar 4%, 3%. Karena harganya tinggi, harganya besar, otomatis membuat value transaksi dari bursa juga besar. Jadi kan kayak kemarin tuh, sesi pertama 16 triliun. Ternyata ada aksi borong dari pasar nego untuk saham ISAT ya, karena dia akuisisi apa merger dengan Tri itu ya kemarin yang dibahas di grupnya. Tapi saham-saham LQ ya, seperti BBCA, BRI, ya kita lihat lah BRI misalkan ya. Kita lihat lah BBRI. BBRI kayak gini candlenya gede, tapi naiknya cuma 1,7%. Tapi kalau ini terjadi di saham yang harganya di bawah 500, jadi bisa naik 3-4%. Nah ini yang membedakan. Kenapa saya jarang rekomendasi di sini. Ya sebenarnya kalau muncul juga di screener saya muncul ya, pasti saya ada inilah. Saya kirim juga lah kayak saham Good juga, sama AMRT juga, itu kan ada cuan juga ya walaupun harganya di atas 1000. Itu acuan-acuan yang saya gunain untuk share di grup. Silakan yang mau tanya. Kalau misalkan belum paham di CCI-nya, saya sedikit ulangi. Silakan. Wah, paham semua berarti ini udah. Udah malu kayaknya bertanya gimana? Ini Mas Ahmad nih, cuan aja diam-diam aja dia nggak mau ini ngobrol gitu Mas. Oke, coba saya ini lagi lah. Sambil nunggu siapa yang mau tanya-tanya ya. Nih saya coba buka untuk weekly coba ya. Ini saham-saham weekly coba. Ini saya coba keluar dari CCI dan stokastik. Ini sebagai ini aja lah. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya coba lihat INDX. Saya lihat weekly. INDX. Nah, posisi keadaan kayak naik seperti ini, kita lihat tuh. Dia 1 minggu bisa ngasih high berapa persen. Nah, kayak ini ya, contoh lah dari sini. Ini kan besoknya juga naik, dan besoknya minggunya juga kita naik juga gitu ya. Kita ambil misalkan, saya ambil dari close ya. Dari close, high-nya berapa, dia ngasihnya. Nah, 28%. Kita ambil lah paling kecil 20%. Nah, INDX, dia 1 minggu bisa ngasih 20%. Nah, kita tinggal ambil momennya di daily kan. Di daily. Ini saya yang dari sini saya tandain. Yang di mana yang ini juga saya tandain lah. Oke, sekarang saya pindah di daily. Saya bahas yang di belakang dulu. Nah, di belakangnya. Yang pertama kali yang di ini tanggal 23 Agustus, hari Seninnya, dia naik langsungan ya. Nah, saya lihat dari belakang dulu. Di belakang di sini, indikator CCI-nya di bawah di bawah garis ya. Sudah berada di bahkan di minus berapa nih? 190. Stokisnya juga di bawah. Nah, kalau kita ambil waktu itu, misalnya ya, kita ambil waktu itu dan turun, pasti paniknya minta ampun ini. Karena bisa dibilang ARB-nya berapa nih? 3 kali dan besoknya masih turun berapa hari lah.
lumayan panjang nih waktunya, bisa makan waktu seminggu lebih lah. Kita masih yakin dan optimis CCI-nya masih di bawah dan dia potensi dia akan kembali lagi di atas garis 100 minus 100-nya. Stop loss-nya juga seperti itu. Nah, dia ternyata naik terus ya. Naik. Nah, kalau kita sudah dapat, kita lihat weekly-nya. Oh, dia weekly-nya 20%. 20% kalau kita sudah dapat momennya di sini, dia nggak ada apa open close lah. Ini nggak ada ya. Nah, kita sudah masuk katakan harga tinggi ya. Misalkan kita dapat harga tinggi. Ini harga high-nya 114 misalkan. Nah, kita sudah masuk di pertengahan di kisaran 105 atau di 106 lah. Misalkan itu untuk di indeksnya. Besok dibanting dan 5,6% tuh. Nah, tapi kita secara weekly-nya kita lihat dia maksimal bisa ngasih 20%. Sorry, bukan maksimal. Minimalnya bisa 20% kenaikan. Berarti kita berani hold. Walaupun dalam keadaan kita sudah minus nih. Kita ambil di 106, ternyata di closing besoknya di 94. Jauh banget ini. Nah, ternyata besoknya karena kita optimis kita tadi weekly-nya berbicara minimalnya bisa ngasih 20%, kita hold dan besoknya kita sudah dapat cuan. Dan kita masih hold lagi gitu ya. Misalkan ini nerawang tapi berdasarkan weekly gitu ya, berdasarkan weekly. Kan ini masih hari Senin nih, masih hari Senin. Nah, ini kalau hari Senin, ini hari Senin berarti kan kita ambil close di sini. Nah, 20%-nya di mana misalkan? 20% tuh, 20%. Oh, sana sini. Oh, di harga di sini ya. Di atas harga beli 106 itu selisih 4 tik lah kita kenanya. Tapi ternyata dia lebih ngasihnya. Dia ngasihnya lebih. Nah, sekarang saya lihat di sini. Nah, kalau nemuin saham yang weekly-nya juga open close. Nah, ini kan open close. Potensi open ini open close. CP-nya lebih cepat. Nah, ini bisa diproses sendiri nantinya. Silakan di chat itu nanti. Karena gini ya, semua terjadi dengan chat. Dulu saya selalu belajar mengenai informasi, berita-berita, ISG merah, kenapa, dan kenapa. Broker ini jual, ini borong, asing beli, asing jual. Itu dulu saya selalu pelajari. Sekarang setelah menemukan teori yang simple menurut ini, udah nggak ada lagi itu. Terserah, ISG merah ya silahkan. Siapa yang borong, siapa yang ini ya silahkan. Gitu. Karena metode ini ya, karena saya yakin ISG minus 1% juga tidak semua saham itu turun. Itu aja. Kalau ISG merah paling ya gejolaknya apa di saham-saham seperti ya. Kalau yang udah naik arah ya pasti dia turun di bawah arah. Karena ada kekhawatiran bila terjadi pembalikan arah. Biasanya kayak gitu sih. Lebih cenderung kayak gitu. Tapi kalau saham yang RQ ya udah pasti cenderungnya udah pasti minus gitu. Lebih besar minusnya. Karena pendorong ISG ya kan saham-saham yang besar. Kalau saham-saham yang kecil ini ya 1 miliar transaksi juga ya belum kerasa kalau di bursa gitu kan. Karena bursa sendiri yang minimal kalau umum apa yang biasa terjadi hariannya ya di atas 14 triliun dalam satu hari. Dan satu sesi itu biasanya 6 sampai 7 triliun gitu. Kalau kayak Jumat kemarin dia cuma 8 triliun ya wajar lah. Jumat kan bisa ada aksi TP. Nah ini bocorannya. Ayo yang ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada yang tanya nanti saya closing. Malam. Ya malam silakan. Saya Leti mas. Iya. Ini kan seperti INDX ini. Kan sering nih kita transaksi di indeks dalam minggu-minggu terakhir ini. Terus kalau dilihat dari CCI-nya, apakah kalau kita tanda-tanda kita harus keluar benar tidak lirik lagi satu saham nih CCI-nya di bawah 100 itu ya?
Untuk keluar ya, maksudnya untuk cut loss ya. Benar-benar enggak, maksudnya benar-benar dalam satu minggu ini kan kita sering nih kita lirik keluar masuk di INDX nih kan. Oke. Nah, salah satu ciri-ciri kita benar-benar nggak lirik lagi ini saham, CCI-nya di bawah 100 itu benar, kita berarti udah tinggalkan dulu sementara begitu, Mas. Oke, mungkin saya tangkap gini ya. Apa namanya? Kalau bagaimana kalau saya nggak lirik lagi indeks itu momennya seperti apa, keadaannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara daily lah dulu, indeks daily. Nah, berarti kan kebalikan dari pengambilan momen yang di awal. Kalau CCI-nya di area 100 dan stop-nya di area 20, berarti kan murah. Dan kebalikannya kalau CCI di atas garis atas di plus 100 dan stop-nya di atas 80, berarti kan mahal. Mendekati yang stop-nya mendekati atau melebihi dari 80 itu kita bisa bilang itu mahal. Kan ada titik nol sebenarnya. Titik tengahnya kan di 40 ya, berarti ya kalau stop-nya kan 40. Kalau di bawah 40 ke bawah dan di bawah 20 berarti ya masih bisa dibilang murah. Nah, kan karena ini tadi yang kita ambil adalah momen di bawah stop-nya di bawah 20, CCI di bawah 100. Nah, momen di mana yang kita nggak lirik lagi ya, berarti kan kebalikannya. Kalau misalkan CCI-nya udah naik di atas 100 dan besoknya candle merah dan CCI-nya cenderung ke bawah, kita bisa keluar dulu. Kita mau ambil momennya nanti. Ya, CCI-nya udah di atas 100 nih. Berarti kan udah mahal. Ini juga udah di atas mahal. Ini juga di atas mahal dan dia naik. Jawa, Mas Irul. Halo, ya. Bahas saham Jawa. Oh, Jawa ya, sebentar. Ini saya contohin indeks dulu ya. Lagi ini apa namanya? Saham ini apa namanya? Farm. Oke. Saya ulangi lagi ya. Momen yang kita nggak lirik lagi kalau secara daily-nya, kita lihat CCI-nya udah di atas 100, di atas plus 100. Stop-nya udah mendekati di area 80 atau udah di atas 40. Dan candle-nya ternyata ini ARB ya. Nah, ARB kalau udah ARB berarti kan kalau bisa di sini masih oke nggak kita ambil momennya. Gitu. Misalkan kita masih ambil, kita nggak lihat CCI dan stop-nya pertama. Kalau kita nggak ambil ini berarti kan kita lihat weekly. Weekly-nya seperti apa. Nah, katakan yang di tanggal 9 Desember ini CCI dan stop-nya kita abaikan sebentar. Kita berani ngambil di saat ARB 9 Desember. Kita lihat 9 Desember. Berarti kan masih di area mingguan di 6 Desembernya ini ya. Nah, weekly-nya masih bagus. Weekly-nya masih bagus dan kita kan masuk di garis ungu ini ya, di area 6 Desember sampai 5 hari ke depan, berarti sampai tanggal 11. Ya, benar, sampai tanggal 11. Kan tanggal 13-nya hari Senin. Nah, berarti kita ambil di daily-nya, di ARB. Berani masuk. Oke, kalau ini yakin dengan weekly-nya udah bagus, kita masuk. Oke, masuk aja nggak apa-apa. Kita masuk cicil. Udah ARB cicil. Besok turun lagi, cicil lagi. Karena kita optimis dari weekly. Ini CCI dan stop-nya kita nggak pakai dulu misalkan. Besok lagi dia turun lagi. Nah, kita ambil lagi. Karena masih optimis dari weekly. Dan seterusnya sampai tanggal 13-nya, ini tanggal 13 hari Senin pertama. Tanggal 14 mulai naik, dibanting turun, sampai berarti tanggal 13 hari Senin, berarti 1 minggu itu tanggal 18. Nah, ini tanggal 18-nya di sini. Nah, tanggal 18 libur, berarti tanggal 17 lah. Tanggal 17 ini pas 1 minggunya. Berarti ada 1 hari libur. Dia ngasih arah 24%, bukan arah lah ya ini. Ini jackpot 24%. Dan kita ambil dari sini ARB 3 kali kita ambil masuk, ada cuan di sini. Patokannya adalah weekly. Weekly-nya masih bagus. Kita berani ambil ARB. Nah, kalau secara CCI dan stokastik kita udah tahu daily-nya kita nggak ambil. Karena dia sudah mahal, ini juga stokastiknya bisa kita bilang oke lah, dah di atas 40 kita buat mahal juga. Berarti kita tunggu momen lagi ke bawah. Nah, kita tunggu momen lagi ke bawah. Nah, ini kalau kita tunggu turun di bawah, ini ya bisa aja terjadi, bisa aja enggak ya.
Karena kalau tadi kan kita ajarinya belajarnya di CCI yang di bawah area murah oversold, dan di stokasnya juga di bawah 20 murah juga oversold. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulannya ya, di sini nanti kalau misalkan sudah mengalami penurunan seperti ini dan diimbangi dengan weekly, nah kita tinggal lihat momen dari CCI, CCI-nya di bawah di minus 32 ya. Nah, karena ada titik nol. Nah, kalau dia turun di titik nol, di bawah titik nol dan naik lagi di atas titik nol, ya kita bisa masuk di stokasnya juga naik, golden cross lagi ya. Nah, ini berarti kita tidak bicara lagi dia murah atau mahalnya, karena dia di area tengah-tengah. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya jawab gitu ya. Jadi kalau secara daily kita nggak mau lihat lagi momennya ya, berarti kita lihat berarti sudah mahal nih INDX gitu. Nah, kalau ini nih INDX mahal, ini masih naik nggak nih gitu ya? Kan weekly-nya di hari Jumatnya ditutup naik nih. Nah, kalau kayak gini kan cenderungannya dia ada high yang ditembus lagi. Coba saya lihat weekly lagi untuk di terakhirnya ya. Nah, kenapa saya optimis dia naik lagi? Karena dia ada ATH, harga tertinggi 1 tahunnya itu di 178, dan ini belum tercapai, dia masih 169. Ya, berarti masih optimis untuk mencapai di 178. Nah, ini kita ambillah TP di bawahnya 2 tik lah, di 176 gitu ya. Jangan diambil di, ya sebenarnya bisa terjadi aja bisa lebih dari ATH-nya gitu. Nah, tapi paling tidak ya udah yang penting cuan kan gitu. Berarti untuk share daily-nya ini beda, dia malah mahal tapi kita masih berani open masuk gitu ya. Nah, karena candle-nya berbeda dan pergerakan dari stokastiknya dan CCI yang dari sebelumnya di sini itu juga berbeda. Kalau di sini candle-nya merah, CCI-nya juga turun. Nah, di sini CCI-nya naik, candle-nya naik, stokastiknya juga naik dan baru melebar. Nah, ini ada potensi untuk lanjut di target ATH terbaru ya. ATH lamanya 178, bisa kita buat acuan TP. Jadi INDX besok kita bisa pantau. Oke, saya jawab sekarang Jawa. Oke, Jawa. Coba saya lihat dulu weekly dulu Jawa. Nah, ini Jawa, ini ada mahal, ini baru turun, jadi dead cross stokastiknya. Ini cenderungnya sih agaknya kayak kalau dari weekly-nya dia turun ya. Dan ini ada titik support terdekat yaitu di 264 sebagai acuan stop loss lah. Berarti kita buat di 260. Tapi kalau misalnya kita mau hold ya kita hold dulu, nggak ada masalah sebenarnya, karena CCI dari sini weekly-nya daily-nya dia udah di area 100. Nah, ini mungkin cenderungannya dia akan setway ya, setway agak panjang lah. Dan ini karena udah pergerakannya udah setway juga gitu. Pergerakannya setway. Nah, nanti mungkin pergerakannya kayak gini nih. Dia turun, setway, turun lagi begini. Ini untuk Jawa. Agak sedikit lama nih, kayak JP-nya agak tertunda. Untuk Jawa. Oke, yang lain ada yang mau tanyain silakan. Mungkin ada yang belum dipahami dari indikator ini. Nah, sekarang saya balik nanya lah. Boleh lah sekarang kalian boleh sharing lah. Biasanya kalian gunain apa gitu. Kan kadang kemarin ada yang bilang 1 menit gitu ya. Kalau 1 menit di saham, ini aja ya, apa namanya, bukan mematahkan ya. Bukan mematahkan itu tidak bagus gitu, enggak. Itu memang terserah kita mau pakai time frame berapa. Nah, saya kembali lagi ke INDX. Ini bukan saya suka banget sama indeks juga, enggak juga ya. Cuman ini sebagai contoh. Kan ada yang bilang dalam 1 menit. Time frame 1 menit. Kita lihat. Nah, time frame 1 menit. Nah, time frame 1 menit untuk di saham itu kurang kalau menurut saya, karena dia pergerakan dari saham sendiri tidak seperti forex. Tidak seperti pergerakan forex. Kalau forex kan dia langsung tung gitu ya. Kalau saham untuk 1 menit itu kadang-kadang banyak, malah lebih banyak jebakannya.
Nah, kalau saya lebih ke 3 menitnya, lebih agak sedikit bisa berkedip lah matanya gitu, agak santai dikit lah. Nah, di 3 menitnya itu lebih lebih nyaman. Kalau misalkan untuk pengambilan TikTok, ya 3 menit atau 5 menit. Kalau 1 menit kayak gini nih. Kalau 1 menit ya, coba saya detek 1 menit seperti apa pergerakannya. Ini kayak gini ya, lebih nunggu 1 menit tapi nggak jalan, nggak kelihatan banget. Kayak gini kalau misalkan kita ambil 1 menit udah langsung turun gini, bisa panik. Tapi kalau 3 menitnya dia agak lebih santai. Itu saran dari saya. Nah, INDX kalau misalkan 3 menitan, nah yang suka pakai time frame menitan, 3 menit boleh diambil momen-momen sama. Open low juga bisa open close juga bisa kita ambil momen. Ini open close, misalkan kita masuk 162, dia naik lagi atas. Dan ini sideways. Dia ada sideways ya. Ada open close, open close, open close. Ya di situ aja ya. 3 menit. Oke, ada yang bertanyain silakan. Sinyal di rumah agak susah. Nih, Mas Ivan Agung, silakan. Biasanya pakai menggunakan apa? Boleh sharing aja nggak apa-apa. Sekarang saya buka kok di grup ya ininya, apa namanya, yang mau kirim chat gitu ya. Jadi bisa dibuat dikirimkan, oh nih analisa saya seperti ini, bagaimana? Bisa kita obrolin bareng-bareng. Jadi nggak usah ini apa namanya, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut. Salah ya, nggak ada yang semuanya benar. Dan analisa saya juga kadang-kadang salah. Dan ada yang salah juga ada yang benar. Karena analisa tidak semuanya itu 100% benar. Indikator adalah alat bantu, bukan petunjuk, bukan arah yang berbicara dia masih cuan, itu mesti cuan. Enggak, alat bantu. Karena kita tidak ada alat bantu juga akan kesulitan. Gitu ya. Melakukan sesuatu tidak ada alat bantu juga akan kesulitan. Oke, ada yang menanyain silakan. Mang Ridwan, ayo silakan. Biasanya menggunakan apa? Halo Mas. Oke, halo. Mas Saril boleh buka chat meetingnya? Meeting ya? Iya. Oke. Ini dengan Ibu Ingrid? Iya. Oke. Ya, gimana Bu? Mas, ini mau nanya. Kebetulan kan kemarin saya ada pakai indikator MACD. Oke. Terus di tanggal berapa itu ya? Yang sempat arah itu ya Mas. Itu yang candle hijaunya tinggi banget. Oh, ini di tanggal 21 Desember. Oke. Iya, 21. Nah, di situ saya HK sekitar 200, udah dipucuk sih 294. Nah, itu kan MACD-nya kan dead cross. Iya. Kan salah satu termasuk saham gorengan juga kan ya. Nah, saya pikir ya udah nggak apa-apa HK aja, atau besok mungkin naik gitu, karena dia kan baru berpotongan MACD-nya. Nah, kok besoknya di bawah ARB gitu loh Mas. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya kalau saham-saham gorengan itu dia ngikutin indikator juga kan nggak sih? Soalnya kan kemarin ya mau nggak mau sih cut loss gitu. Oke. Jadi gini, perbedaan dari indikator yang kita gunakan. KCCA dan stokastik, apa ya, bisa disebut, mungkin bisa bantu ya. Kalau saya bilangnya dia lebih mengikuti harga. CCA harga naik, CCA naik, stokastik naik, harga naik juga. Dia lebih cenderung mengikuti. Tapi kalau MACD, dia sifatnya lebih delay. Ya, lebih delaynya itu kalau harganya naik, dia belum tentu MACD-nya naik. Cuman kalau dia naiknya lebih kencang, baru MACD-nya itu besoknya baru akan mengeluarkan sinyal. Saya lihatlah seperti ini contohnya. Bentar, ini saya coba. Ini tanggal 20 Desember. 20 Desember
itu CCI-nya di bawah, apa namanya, di area bawah ya, dan stokastiknya juga di bawah, MACD juga di bawah. Nah, MACD itu gini, kalau misalkan dia berada di area 0, ya, MACD itu di atas 0, ini kan ada titik 0 sebenarnya ya, ada titik 0. Nah, itu berarti pergerakan dari saham itu adalah uptrend. Itu penggambaran dari trennya dulu kalau menggunakan MACD. Nah, kalau dia di bawah 0, berarti pergerakannya downtrend. Itu yang kedua. Nah, terus tadi kita sudah masuk nih di saat arah gitu ya, dan MACD-nya golden cross gitu ya. MACD itu gini, jadi biasanya lebih cenderung valid gitu ya. Kadang-kadang saya buat kalau MACD-nya golden cross ke atas, berarti dia penggambaran trennya itu kan lebih kuat lagi gitu ya. Nah, ternyata patah di esok harinya. Esok harinya ternyata di candle merah. Candle merah. Nah, ini salah satu metodenya. Nah, nanti bisa dibuat ini. Suatu saham kalau misalkan arah dan besoknya bukanya itu di atas closing, itu cenderung koreksi. Itu bisa dicatat ya. Itu lebih cenderung koreksi. Sebagai contoh, kalau nggak salah kemarin apa ya? Sebentar, coba cek kalau nggak salah di Bima apa ya? Oh sorry, bukan Bima, MTWI. Nah, MTWI. Nah, MTWI kan juga arah nih 34,7. Ya. Arah udah arah 35%. Dan besoknya opennya di atas, open gap lah, bisa dibilang open gap. Dia pasti akan cenderung yang koreksi. Ini perlu kita tahu dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ngambil momennya arah, itu kita ambil di harga pucuk, itu potensinya akan ngasih cuan esoknya untuk membentuk high baru. Akan membentuk high baru. Contoh lah di sini juga tanggal 21 Desember arah, besoknya ngasih high dan opennya di atas close kemarin, open gap lah. Ini bisa kita manfaatkan untuk TP. Entah berapa persen. Biasanya sih ya kalau 1,5 sampai 2% dapat masih ya. Nah, ini juga ya. Nah, ini arah hampir arah, besoknya open kita masih dapat high-nya. Nah, kalau ini selamanya maaf. Kalau open gap itu selamanya besoknya dibuat turun ya? Lebih cenderung. Kalau saya lihatin, kalau saya perhatikan itu lebih cenderungnya ya. Lebih cenderungnya dia akan turun. Turunnya itu entah itu bahkan lama atau enggak, itu kan kita lihat ke depannya. Paling tidak kita sudah tahu. Kalau kita nanti next kita ambil di harga, ini sebenarnya bagus banget gitu loh. Ini bagus bangetnya tanggal 21 Desember itu candlenya bagus. Udah volumenya cakep, gede, candlenya juga gede, nggak ada ekor atas. Ini big white ya namanya ya. Dan ini ngebungkus candle-candle sebelumnya. Jadi ini kan area setway. Nah, jackpot juga diawali dari setway. Nah, sudah setway, dia naik jackpot 34%. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, yang kita waspadai adalah besoknya. Kalau misalkan udah arah dan besoknya open gap di atas, kecenderungannya dia akan koreksi. Tapi koreksinya itu entah sampai kapan, itu kan kita nggak tahu. Paling tidak kita sudah tahu momennya dulu nih. Oh, berarti ini besok open gap, kemarin arah, hari ini open gap, ya udah mending saya amanin TP gitu ya. Nah, itu untuk kedepannya. Dan sekarang yang terjadi adalah kita sudah lihat dari MACD-nya golden cross. Golden cross seharusnya dia valid kalau kita lihat dari MACD-nya. Karena kalau kita lihat dari sebelumnya, nih ya, MACD golden cross. Nah, ternyata dia valid pergerakannya. Nah, tapi walaupun ada momen-momen koreksi-koreksi wajar, tapi MACD-nya nggak ada dead cross. Nah, ini nggak ada dead cross lagi dan terus ke atas. Tapi CCA dan stokastik ini nggak bisa disamain dengan MACD. Kalau MACD-nya masih terus di atas, sudah golden cross tapi masih di atas, garis birunya nggak motong garis merah. Tapi CCA-nya kan udah ada yang dead cross, ada yang udah turun, ya. Berarti kan acuannya di MACD. Kita tetap hold, bisa hold. Tapi kalau misalkan sudah dead cross terjadi dead cross seperti ini, ya berarti ada kevalitan dia pembalikan arah. Nah, pembalikan arah di sini kita langsung cari area-area support terdekat. Nah, di sini ini MITI low-nya 192, ini berapa? High-nya 191. Nah, ini ada gap ya. Ini ada gap 191 high-nya. Ini belum ada penutup di sini. Dia baru turun di harganya 192
ini 192 juga. Berarti 191 itu belum disentuh lagi. Nah, mungkin ini pergerakannya akan mengarah ke situ untuk menutup gap di sini. Nah, gap di sini bisa kita bilang hutan. Dan ini akan di closing 191. Bisa aja terjadi dan bisa aja enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari MACD-nya, dia mengarahnya ke arah situ. Mas, kalau indikator yang MACD sama CCI itu bedanya apa sih? Oke, kalau bedanya CCI ini kalau harganya naik dia akan mengikuti langsung naiknya. Walaupun sedikit, walaupun banyak. Nah, contoh lah ini. Nah, contoh ini. Ini candle-nya hijau ya. Ini candle hijau. Saya perbesar dulu. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Ini candle-nya hijau, CCI naik ya. Nah, ini MACD-nya dia nggak naik. Dia masih turun. Dia masih sudah dead cross. Dia konfirmasi penurunan berlanjut atau pergerakan sideways ke depannya. Nah, ini dia udah dead cross ya. Nah, ini nggak naik kan? Di candle-nya udah hijau juga, tapi dia nggak naik, malah garis birunya masih di bawah garis merah terus. Tapi CCI-nya dia langsung naik, terus besoknya merah, dia turun sedikit, terus sampai naik, harga naik dia naik lagi. Harga turun dia turun, harga naik. Tapi MACD-nya enggak. Nah, MACD ini tergambarnya nanti apabila ada volume besar biasanya ataupun kenaikan besar, dia baru merubah, tiba-tiba perubahan golden cross itu terjadi dan dead cross juga terjadi gitu ya. Ya, candle besar inilah yang langsung merubah. Candle besar yang akan langsung merubah pergerakan dari MACD-nya. Kalau misalkan tiba-tiba naiknya langsung 30%, ya MACD-nya pasti langsung mengikuti gitu ya. Mengikuti ya, tapi kan nggak langsung signifikan, langsung teng kayak CCI gitu loh. Kalau CCI kan sebelumnya aja udah mulai naik ke atas gitu. Ini kalau kita lihat di tanggal 20 Desember kemarin, ini udah mulai naik ke atas gitu. Tapi kan MACD-nya nggak, masih di bawah gitu. Oke, terakhir Mas. Mas, kalau MACD kan validnya itu di atas 0. Kalau CCI berapa range-nya? Di atas 0 juga. Nah, kalau CCI itu gambarannya kalau di bawah, ini kan ada minus 100 dan ini plus 100. Kalau di bawah 0 ke bawah, atau bahkan lebih di garis hitam ini ya, di bawah garis hitam ini di minus 100 lebih lah, itu bisa kita bilang saham itu oversold atau murah. Stokastik juga sama seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan di atasnya plus 100, berarti kita bisa bilang saham itu mahal. Secara teknikal ya. Secara teknikal itu mahal pergerakan aja lah gitu loh. Oh, dia udah naik tinggi pasti gitu. Kecenderungan dia udah naik tinggi. Entah berapa persennya dia pasti udah naik tinggi dan turun lagi di bawah garis atas ini ya. Nah, seperti ini ya, dia turun lagi. Dan dia turun lagi. Nah, ini momen seperti ini misalkan kita udah ambil lah. Oke, di sini kita udah dapat. Nah, berarti kan kita tinggal tunggu momennya lagi nih. Dan dia dibawa turun lagi. Ini kita ambil di saat katakan di harga close 230. Nah, dia kan ada naik lagi nanti ya. Ini tiktoknya 1,5% sampai 2% dapat. Ini ada high, 2 high yang dibentuk dari pengambilan kita. Ini kalau metode dari CCI, tapi nggak sama dengan metode MACD. Berarti dikatakan uptrend jika CCI-nya di atas 100. Kalau CCI nggak bisa dibilang seperti itu. Kalau CCI nggak ngikuti, nggak ngebaca tren sih kalau menurut saya. Nggak bisa ngebaca tren. Gitu ya. Berarti dia lebih ke harga ya? Iya, dia lebih ngikutin harga. Harga naik dia naik, harga turun dia turun. Tapi kalau MACD dia tren. Kayak stokastik ya? Stokastik sama dengan CCI. Iya, sama. Kalau MACD itu kayak moving average. Nah, kayak ini. Ini ada saya hilangkan namanya. Nih. MA5 dan MA20. Nah, ini validnya lagi nanti menurut saya ini validnya lagi. Ini entah nanti memang akan turun berlanjut atau tidaknya. Karena di sini sudah terjadi dead cross dari MA5 dan MA20. Nah, mudah-mudahan terjadinya seperti ini. Ini kan di tanggal 17, ini tanggal 17 sama tanggal 20-nya. Tanggal 20 ini kan dead cross. Dead cross dari MA. Tapi besoknya langsung di boom naik ke atas, kembali lagi golden cross MA-nya. Nah, mudah-mudahan ini terjadinya seperti itu. Dia pergerakannya sideways lah dulu.
Nah, tapi kalau sudah nggak ada barang ya berharapnya kalau saya malah cepat turun dulu di sini, tutup gap dulu, karena kalau udah gapnya ditutup itu was-wasnya agak berkurang gitu ya. Karena di sini udah nggak ada utang lah bahasanya. Kalau 191 udah disentuh ya berarti nggak ada utang lagi nih. Berarti untuk kenaikan bisa berlanjut. Weekly-nya seperti apa? Kita cross check. Nah, untuk weekly-nya di sini bisa bilang tergambarnya dia akan koreksi lagi. Karena kenapa? Kita lihat dari sini, ini high-nya turun, membentuk low, terus dia naik. Nah, dia ada high baru. Nah, ini turun, dia ada high. High-nya nggak mampu di atas high ini, berarti masih ada kecenderungan untuk turun lagi. Nah, nanti gini pengambilannya. Kalau dia memang cenderungnya akan turun lagi, high yang di sini nih, di area yang akan terjadi ini tidak akan melebihi dari harga 300. Ya. Kalau dia tidak melebihi dari harga 300, dia akan cenderung lagi akan turun. Tapi kalau melebihi harga 300, berarti akan membuat high baru di atas 320. Nah, itu bisa dicatat ya. Nanti bisa kita lihat bersama-sama nanti ke depannya. Bukannya lebih aman kalau dia udah tembus 320 ya, Mas? 320. Sorry, ini 320. Iya. Itu berarti kan kita nunggu by breakout resist terdekat. Iya benar, ya. Nah, breakout resist. Nah, kan kita kalau kita lihat ambil area swing, ya misalkan kayak gini nih, dia ada turun, swing, kita masuk. Ini high pertama. Nah, high pertama ini membuat kita ragu. Membuat ragunya kenapa? Kok dia nggak mampu menembus high ini? Karena misalkan kita ngambilnya di area swingnya di bawah, swing low-nya. Nah, ini kok nggak mampu, berarti ada potensi dia akan koreksi. Berarti di area ini kita sudah siap. Kalau dia nembus di harga beli kita awal di sini, kita cut. Tapi kalau dia ternyata masih mampu membuat high baru di atasnya, ini kan ada 160, ini high-nya di 169. Berarti akan ada high baru yang akan menembus ini. Nah, ternyata terjadi di sini. Nah, di sininya, ini arah yang ke depan yang akan terjadi, acuannya adalah jika dia tidak mampu menembus harga 300, high yang akan dibuat di sini, berarti dia akan cenderung akan turun. Tapi kalau dia udah mampu menembus harga 300-nya dulu, berarti dia akan breakout resist terdekat 320. Dia akan membuat high baru, mungkin di 340 gitu ya, atau 330. Yang terpenting dia di atas 320-nya. Kalau pergerakan dari weekly-nya ini ada bisa dibilang anomali juga ya, ini volumenya besar-besar gitu. Dan ini satu minggunya berapa ya? Ini boleh menarik juga nih. Kita ambil kesempatan nanti. Coba saya tarik satu candle, high-nya berapa persen ngasihnya? Ini 43%. Nifty. Nah, boleh dicek. Nanti kita bisa buat daily-nya 43%, tapi saya belum kasih momen untuk masuk ya. Nanti kita lihat bareng-bareng lah. Nanti di-share aja di grup. Misalkan saya terlewat meetingnya udah open close atau apa gitu ya. Nanti bisa di-share. Paling tidak minimal, kita buat minimal dia ngasih 20%. Nah, jadi nanti bisa kita ambil momennya. Iya, makasih Mas. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke. Iya, makasih Mas. Mas Irul, malam Mas. Malam. Tanya lagi ini kelanjutan dari ini nih. Saya masih ngecek yang kemarin open sama dengan close. Itu cenderungannya kita ngambil di harga koreksi, ada koreksinya atau memang main HK aja Mas enaknya? Oke. Saya ulang lagi untuk open close-nya. Nah, open close-nya itu kalau kita berharapnya kalau bisa lebih turun dulu kalau saya ya. Kalau saya lebih cenderungnya open-nya turun dulu. Contoh deh, siapa yang ngasih contoh saham apa yang kemarin open close coba? PNR. PANR. Ini ya. PANR ya. Oke, PANR ya. Nah, kalau PAN ini kan nggak ada. Ini open low close kalau ini ya. Kalau open low close, biasanya cenderungnya yang saya bilang tadi, dia JP ya, lebih ke optimisnya, lebih ke jackpotnya. Jadi dia kita bisa katakan dia open low pertama, kita bisa langsung HK. Tapi kan ada yang saham seperti ini. Nah, kita lihat yang dari sini ya. Ini kalau nggak ada ekor ini berarti open low close ya. Yang dimaksud open low close ini open dan low-nya sama dengan close di sini. Ya, yang mungkin baru gabung, yang belum memahami. Nah, tapi kalau open close itu pasti ada ekor
ada ekor di opennya. Contoh ini ya. Ini open dan close kemarin sama ya. Opennya dan close-nya sama. Nah ini kan ada low, ada ekor ke bawahnya. Ini open berapa? 250. Nah 250 dan dia di bawah turun di 242. Nah area 242, 244, 246 bisa kita ambil momen. Nah berharapnya sih kalau saya lihatnya lebih kalau bisa turun dulu gitu loh, baru naik. Nah ini nanti seperti INDX, BIMA. Nah INDX kan ARB kan, waktu open close-nya. Bener gak sih? Iya. Nah ini ya. Nah ini kan. Nah ini kan open langsung ARB ini. Habis open close dia terus turun ternyata ARB. Dan ada yang nanya di grup gimana bisa manfaatin momennya. Udah hajar kan. Ada yang saya bilang INDX Mas Rolandia kalau nggak salah nanya itu. Saya bilang hajar Mas. Ternyata langsung naik 11%. Terus sama BIMA. Nah, BIMA juga dia turun dulu nih sebelum dia naik. Oh, naik dulu deh, sorry. Naiknya tapi nggak banyak. Sampai 250 lah kalau nggak salah. 252 atau 250 itu. Tiba-tiba dia langsung dibanting itu turun di ini 230. Tapi open close kan, kita manfaatin momennya. Ternyata langsung sesi 2-nya dia langsung naik lagi. Kalau open low close dia cenderung tidak tipis kemungkinannya untuk membuat low. Ya, yang membuat low itu maksudnya saya kembali lagi ke mana tadi sama apa ya berarti? Oh, sorry pan tadi ya, pan. Nah ini open low close sama. Kemarinnya juga sama, open low close sama. Nah ini kalau udah dapat kayak gini, ini ditambah dengan ini, nih lihat ya, di MACD saya nggak pakai misalkan saya buang. Nah ini ada candle besar, open low close, dia naik 13%, volumenya tinggi, CCA-nya awalnya masih di pertama kenaikan itu dia memang udah di bawah, di murah lah, bahasanya murah. Stokastiknya juga sama. Stokastiknya golden cross setelah ada kenaikan 13% itu. Berarti kalau kita hold waktu itu kita momennya buy di tanggal 6 Januari, kalau untuk hold berani, ya. Beraninya kenapa? Karena ada volume, ada ini CCA-nya juga baru aja naik di atas 0, terus di atas 100, terus stokastiknya juga berada di area 20 dan baru naik di atas 20. Ini bisa kita hold. Nah, ini terjadinya kan kayak gini ya nanti. Sama kayak gini. Nah, ini masih kalau kita tambahkan dengan moving average-nya, EMA 5 dan 20 mau OTW golden cross. Nah, kalau OTW golden cross dia akan tinggi lagi naiknya. Mungkin ada area resisten di sini di 28, di area target santainya. Ini saya boleh nih saya buat area target terdekat 280. Boleh, nanti bisa dimanfaatin momennya. Mudah-mudahan besok buat dipantau ya. Siap, bisa buat pantau. Weekly-nya coba kita kombinasi dengan weekly. Nah, ini weekly. Weekly saya tanya nih, sebelum saya analisa, kira-kira menurut kalian berani nggak masuk? Kalau ngeliat itu berani masuk. Satu orang yang berani masuk. Berani mas. Ada 17 orang di sini ya. Berani nggak masuk ini? Berani mas. Masuk. Nah, berani ya. Nah, saya lihat dari ini kan baru mau swing ya. Nah, ini kan mau terjadinya dead cross MA-nya nggak terjadi karena dia ternyata open close sama di hari Senin di tanggal 3 Januari ya. 3 Januarinya. Nah, kita ambil candle terdekat lah paling kecil, coba contohnya inilah misalkan. Berapa ya persentasenya? Nah, persentasenya berarti minimal bisa kita buat minimal 10%. Nah, karena di sini 12%, berarti kita bisa buat minimal 10%. 10% kenaikan. Nah, untuk minggu depan ya. Berarti untuk hari Senin ke depan, hari Senin besok, mudah-mudahan dia open close. Kalau open close hajar. Kalau open close hajar berarti kita langsung kasih TP dari close kemarin
close-nya ini 252, langsung bisa hitung 10% dari 252 berapa. Nanti bisa langsung kita buat TP-nya di situ. Nah, simpelnya gitu. Karena Itu kan TP, Mas Heru, sorry, itu TP weekly apa daily? TP daily bisa. Daily. Oke. Jadi kan kita bisa buat DTC, maksudnya kalau saya buat TP 10% misalkan ya ketemunya berapa lah, saya coba saya hitung 252. Yang langsung bisa hitung berapa? 252 kali 10%. Kita 277 ya. 277 berarti kita buat 276 lah ya. Kita buat 276. Berarti di sini lah. Ini 278 pas di area resisten untuk weekly. 278. Dari daily-nya seperti apa? Nah, bener ya, saya bilang ini ada resisten 280. Kalau daily, kalau weekly-nya kita bisa buat di 276. Berarti area 276, 280 sebagai area target. Nah, dicatat ya, mudah-mudahan tercapai. Jadi bisa dibuat ini. Nah, besok kita tinggal lihat hari Senin. Kalau hari Seninnya open close, turun, ya udah masuk aja. Dan besoknya turun lagi, masuk lagi gitu. Karena weekly-nya bagus. Kalau turun, ya karena ini ya ada dua candle besar, volume besar. Kalau ada koreksi berarti koreksi wajar. Tinggal kita lihat koreksinya. Kalau volumenya kecil berarti ya cuman retail ya. Retail yang TP, aksi taking profitnya retail yang aneh. Berarti kayak bandarnya mungkin masih menahan, masih memegang barang itu gitu. Itu untuk panar. Ya, oke, ini bisa dibuat ini saya screenshot. Dari kita buat besok pantauan. Pas kok bagus banget dapat ininya. Satu lagi Mas Heru, kalau DSNG? Wah, bagus-bagus sih anunya, pantauannya. DSNG bagus. Open low close juga kan nih. Nah, yang saya bilang tadi open low close lebih cenderung jackpot. Ya. Cuman di sini cuma ngasih 5%, 4,9. Volumenya besar, stochastic golden cross ke atas. Ini nggak berbicara dia mahal, nggak berbicara dia murah ya, tapi dia udah area mahal. Cuman dia masih cenderung naik ke atas karena stochasticnya baru golden cross lagi. Volumenya lebih tinggi dari kemarin, candlenya lebih besar. Moving average-nya, eksponensialnya MA-nya dia baru golden cross. Ya, baru golden cross. Kan kemarin saya juga sempat tolong carikan saham-saham yang golden cross weekly tadi ya. Ini kita lihat dulu weekly-nya seperti apa. Nah, weekly-nya nggak ada golden cross. Daily-nya sudah golden cross. Ya. Berarti ini weekly-nya sendiri dia akan cenderung golden cross. Kalau weekly-nya terjadi golden cross, di daily-nya dia udah naik tinggian. Pasti udah naik tinggian. Ini saya tandain, saya kasih contoh sekalian. Nih ya. Ini golden cross dari MA ya. Nah, ini MA. Terus saya kembali ke daily. Daily-nya terjadinya di hari apa? Golden cross dari MA-nya. Tuh ke sini. Tuh. Ya, dia ada golden cross. Nah, golden cross duluan ya. Dia udah golden cross duluan, weekly-nya baru golden cross, tapi harganya pasti udah naik tinggi. Dan ini cenderungnya seperti itu. Kalau sudah ada golden cross MA, kalau ada koreksi wajar, itu wajar terjadi gitu ya. Pasti bisa dibilang kepastiannya lebih inilah karena kalau saya perhatikan setiap ada golden cross itu pasti ada koreksi. Entah kecil entah besar itu ada koreksi. Kalau kita imbangi dari weekly-nya masih bagus, jangan panik. Makanya kalau di grup saya bilang ini gimana, jangan panik gitu. Kalau saya panik dulu karena saya analisanya pasti ada perbandingan dari weekly. Nah, kalau ini targetnya di mana? Target terdekat bisa kita ambil ini area resist. Nah, ini 5830 ini Halo, Mas Heru, suaranya hilang. 530 juga, ini resistennya. Dan besok dia ada koreksi ya wajar. Tapi pasti ada high yang dibentuk. Mungkin high-nya di 540 atau di 535.
Ya. Oke. Area terdekat lagi itu di 565 ya. 565 ini area support, di sini pasti area resisten. 565 untuk target santai, 565 sampai di kita buat di 5 berapa? Ini 600 berarti ya. Di sini. 600. Iya, 600. 565 sampai 600 untuk target santainya. Silakan kalau misalkan mau diambil. Siap. Satu lagi nih biar ada 3 IPCC. Mantap. Oke, sebentar. Saya capture juga, nanti saya kirim juga. Ya. 3 aja cukup lah. IPCC ya? Ya. Indonesia Kendaraan Terminal. Volumenya sedikit ya, Mas. Ya, volumenya dikit. Untuk weekly saya lihat di sini murah. Ini juga murah, oversold. CCI oversold, stokastik oversold. Weekly-nya di tanggal Senin 27 Desember open close, tanggal 3 Januarinya juga open close dan naik ya. Terus daily-nya open close juga naik, dan ini OTW golden cross. Ini hampir sama kayak saham yang tadi ya, kayak saham sebelumnya. Dan ini juga volumenya lebih tinggi dari kemarin. Dan ini ada kita tinggal lihat area target terdekat di 550 nih. Nah, dia kalau mampu naik di atas 550 berarti dia akan mengakhiri dari downtrend-nya. Ini kan downtrend ya. Downtrend-nya kan terbentuk dari sini. Nah, ini misalkan udah saya tarik support di sini 550. Nah, 550 dijebol ya dia pergerakan downtrend turun, dan dia kalau 550-nya dijebol, naik berarti ini sudah nggak kepakai lagi. Berarti dia mau uptrend lagi. Nah, pergerakan uptrend sendiri pasti ada gelombangnya. Dia nggak laju terus naik terus ya. Berarti nanti kalau misalkan dia udah nyampe 550, pasti ada koreksi wajar untuk membentuk higher low. Nah, kalau ini low, ini high, di sini high. Nah, saya bentuk coba dulu biar lebih dipahami ya. Ini dari ini misalkan satu, mungkin nanti seperti ini, Nah, B ini adalah higher low-nya. Ini low pertama, high, higher low, dan higher high. Ini baru pergerakan uptrend. Nah, ini mungkin itu yang bisa saya jawab. Siapa sih? Terima kasih Mas Hero. Sama-sama. Ini saya capture juga. Oke, kalau udah ada yang mau tanya lagi, 3 menit lagi selesai kita ya. Alhamdulillah ini masih bertahan 14 peserta. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, walaupun triknya nggak expert banget gitu loh, nggak sesuai sama yang seminar yang prabayarnya lumayan gitu ya. Tapi ya saya rasa mencari cuannya dalam keadaan saham downtrend, ISG merah, itu sebenarnya masih ada cuan yang bisa kita pakai gitu. Amin. Murahnya gimana ya Pak Hiro? Ya, amin. Iya, gimana tadi? Ada yang tanya lagi? Puranya, Mas Hiro, puranya. Oh, pura ya. Mudah-mudahan pura ini. Kemarin kayak iya aja pura ini. Oh, pura. Kemarin saya ada info pura di berapa ya? Coba saya lihat dulu di grup ya. Nah, nanti setelah ini saya share untuk mencari saham ya, biar nggak ada. Soalnya ada yang nanya, dikira punya saya ini pura potensi keluar area set B, pantau potensi JP itu hari Senin. Sebentar, hari Senin. Berarti hari Senin itu tanggal berapa? Saya lihat chartnya. Hari Senin hari tanggal berapa ya? Senin. Oh, tanggal 3. Oke, tanggal 3. Kalau dilihat dari wiki udah kelihatan. Tanggal 3. Nah, di sini ya. Nah, ini kemarin saya bilang ini potensinya keluar di area set B. Karena candle ini yang membuat saya optimis dia akan naik ke atas. Ternyata besoknya masih
di bawah sideways lagi. Ini ada CCI di bawah 100, stokastik juga murah ya, dan golden cross, dan ini golden cross MA-nya dia naik dan dia juga naik. Nah, ini kalau saya lihat sih harusnya keluar area sideways-nya ya. Paling tidak dia ada target di 74 untuk penembusan area sideways ya. 74 ini adalah area resist penembusan sideways-nya. Kalau secara weekly bagus loh pura ini. Tuh, area weekly. Nah, ini ya. Dia baru pantulan-pantulan aja gitu ya. Nah, ini golden cross weekly-nya masih tertahan. Pergerakannya masih di atas MA20 weekly. Nah, ini masih stuck ya. Nah, ini masih di atas 0 lah. Ini masih belum ada pergerakan yang dia naik atau turunnya. Tapi kalau stokastiknya dia udah dead cross ya. Dead cross dan sideways sebentar. Ini ada sideways berarti. Nah, ini sideways-nya pasti terbentuk di daily. Nah, ini kan sideways lagi. Berarti 74 targetnya. Kalau dia dijebol, JP ya. JP-nya di resist terdekat 80. Berarti 10 poin. Untuk murah, mudah-mudahan cepat keluar JP-nya. Karena kalau weekly-nya dia biasa ngasih JP-nya berapa sih? Kita lihat dulu. Oke, saya ambil candle terkecil. Berapa persen biasanya dia? Oh, dia masih 6% ya, kecil ya. 7%. 7%. Ini terbesarnya. Saya ngitungnya ini ya, close sampai high ya. Nanti kok bisa besar gitu, takutnya ada pertanyaan kayak gitu kan. Saya ambilnya dari close kemarin ke high yang terjadi gitu ya. Ini kalau di tanggal 6 Desember itu satu minggunya 34%. Kalau 29 November tanggal 6 Desembernya 34%. Nah, 29 Desembernya itu 7%. Berarti nanti ya mudah-mudahan sih di atas 10% lah minimal gitu aja. Karena belum tergambar pasti gitu ya. Nanti kalau udah kayak gini teng dia bisa udah mulai swing nah. Barulah weekly-nya bisa di atas 20% lah. Oke. Mungkin itu ya untuk malam ini udah 21, udah setengah 10. Mas bisa satu lagi nggak? Oh, iya gimana itu? Oh, Mas, saya mau nanya kalau tips buat bisa scalper itu gimana sih, Mas? Biasa kan pengalaman saya nih, kalau beli misalnya hari ini open sama dengan close, kadang itu gagal, itu loh, candlenya arah gitu. Terus misalkan kalau misalkan open sama dengan low nih hari ini, besoknya hari ini dia ngebentuk jarum, besoknya bisa dibuy lagi nggak? Open low-nya oke. Ada contohnya, misalkan hari kemarin ada contoh sama apa misalkan? Ini kemarin udah terjadi. Mas, apa ya? Lupa Mas. Oke, saya jawab dulu. Tadi ada open close sama open low ya? Open sama dengan low. Oke. Open sama dengan low itu biasanya kalau nggak dibarengi dengan open low close itu false-nya ya, kepalsuannya biasanya sering terjadi itu. Karena misalkan ya contohnya lah kayak open low nggak cukup ya Mas? Nggak cukup. Karena inilah katakan ya di Sampura lah ya. Sampura ini kan ini berapa ini saya buang dulu. Untuk Sampura ini opennya 67. Terus katakan waktu open dan low-nya itu 67 dan dia dibawa naik lagi dan dia ternyata ada terus dibawa turun lagi ke low 66. Berarti kan ini bukan open low. Gitu kan ya. Berarti kan open low-nya gagal. Dan biasanya terjadinya ya kayak gini juga bisa terjadi. Tiba-tiba udah open low, kita udah optimis, ternyata dia malah merah. Itu lebih ini. Tapi kalau open low close itu beda ya. Kalau open low close nah kayak gini. Open low close itu lebih cenderung jackpot. Ini yang saya amati ya. Nanti bisa dibuktikan sendiri gitu ya. Kalau ada open low close, open low-nya sama dan close sampai kemarin sama, itu ada potensi JP. Tapi kalau open close itu kan open sama dengan close kemarin. Nah, itu masih bisa dibilang 50-50. 50-50-nya itu kalau scalper bisa. Nah, ini yang saya bilang, saya seperti contohkan tadi INDX. Nah, INDX ini kan ARB loh. Bisa di cross check ARB ya. Ini saya buat
apa ya, 1 jam coba ya, 1 jam berapa di candle 1 jam itu terendahnya 3 Januari 5 Januari 7 Januari. Nah ini 7 Januari. Nah ini ya di jam 2 ya. Jam berapa? Jam 2 sih. Sebentar. 7. Saya buat sebentar jadi dulu lah. Bentar saya lihat dulu. Nah ini saya tandain lah dulu. Dia terjadinya di jam berapa? Ini kan nanti kelihatan. Di 1.42 lah misalkan. Nah ini 1.42, ini 1 horse. Nah ini ya. Dia kan jam, ininya jamnya ya? Apa gimana sih saya? Yang pasti ini ya. Pertama dia indeks itu di pertamanya itu di harga high-nya 152. Tiba-tiba langsung dibanting ke bawah sampai ARB itu 142-an lah. Berapa ini ARB-nya sebenarnya adalah di 141 ARB-nya. Nah terus karena dia open close, nah saya bilang saya rekomendasi di grup, gimana nih indeks? Ada yang nanya kan? Hajar saya bilang karena ada open close. Ini open sama close-nya sama. Dan ternyata dia setelah ARB ditarik lagi naik ke atas. Jadi open close-nya buat scalper cocok gitu ya. Manfaatin aja momen turunnya. Apalagi di saham-saham yang naik. Kalau saham-saham yang naik bisa dibuat acuan 3 menit, pakai 3 menit scalper. Kemarin yang saya ada share kan ya di grup, saya ada 3 kali masuk. Itu pakai 3 menit, 5 menit. Momennya seperti ini sebenarnya. Oh, di sini ada 3 menit yang open close. Oke, masuk. Bisa HK, bisa. Mas, maaf, kalau misalkan pas jam 9 nih, 5 menit kemudian kalau misalkan dia udah ada tanda open sama dengan close langsung buy gitu. Bisa, sebenarnya boleh. Kalau boleh aja. Open low nggak jamin ya. Kadang dia 15 menit kemudian ARB lagi merah. Iya, karena kalau open low dia lebih pulse-nya kadang-kadang kecenderungannya palsu. Karena dia akan low-nya tiba-tiba terbentuk di menit setelah itu gitu ya. Katakan 91 menit dia open low. Bukan open low close, dia open low aja, dia naik nih, naik 2%, 3% misalkan, tiba-tiba dibuat banting turun, berarti kan sinyal open low-nya gagal di situ. Tapi kalau sinyal open close-nya mau HK silahkan, tapi sambil dilihat bisa dipantau kan ada bid offer-nya juga di situ, nanti akan kelihatan. Atau bisa langsung lihat chart, chartnya bagus nih, kemarinnya volumenya besar, candle-nya sebelumnya, terus tambah CCI dan stokastiknya bagus, berarti kita mau HK berani. Nah, tapi tiba-tiba kalau sudah HK dan turun, berarti kita bisa ambil momen average bawah. Jadi nggak untuk keraguannya kurang lah. Jadi bisa lah kita untuk average di bawah di saat koreksi. Dan kalau misalkan kita sudah dapat tipsnya, kita sudah dapat dan HK dan cuan 2-3%, dan tiba-tiba harganya mulai turun, ya kita langsung TP. Kita manfaatin momen turun. Namanya scalper kan momen yang dicari gitu ya. Udah pas open buy jual, open buy jual gitu. Untuk scalper kan lebih cepat. Oke. Thank you Mas. Oke. Mas Vero, mungkin satu lagi sebelum closing, ya gantinya IPCC coba boleh dilihat CSRA tuh, Cisadane Sawit Raya. Kayaknya bagus juga buat dipantau. Oke, CSRA. Bagus pantauannya. Ini ada pakai screener atau cari-cari saham atau gimana, Mas Denny? Saya lihat di DSI aja, Mas. Oh, di DSI. Mas ini pakai screener sendiri? Iya, saya pakai, ya Mas Irul tadi bilang open close low. Saya coba buatin formula sendiri. Itulah keluar. Oh gitu, oke. Nah, berarti udah ini, karena ini ya DSI juga bagus ya. DSI itu bagusnya kita bisa buat screener, tapi untuk prabayar biasanya ya. Kalau untuk gratisan itu 7 hari ya. Nanti bisa dicoba sendirilah gitu. Saya bukan promosi, tapi itu alat bantu menurut saya. Karena saya juga pakai itu. Jadi kalau sudah punya DSI, nanti kan kita bisa combine dengan dengan Telegram. Jadi dia akan mengasih informasi ke Telegram kita. Nah ini untuk CSA. Ini ada dividen kemarin. Bagus juga saham ini. Sahamnya bagi dividen. Dan dia sudah mampu menembus ATH ya. Ini ATH. Air 1 tahunnya 590. Dan dia dibentuk
ATH lagi di 635. Dia baru golden cross stochastic dan CCI-nya baru naik di atas ini. Secara teknikal mahal, volumenya lebih besar, dan ini ada potensi membentuk high baru. Kita lihat opennya hari Senin ya. Mudah-mudahan kalau opennya itu open close atau open low close, jangan ragu untuk masuk. Nah ini ya, ini ada open close, tapi ini nggak open close, tapi ini nggak ada gap. Ini berapa? Low 540, ini high-nya 540, ini nggak ada gap, berarti aman. Nah kalau besok dia open close, jangan ragu masuk. Kalau open low close kayak gini juga jangan ragu masuk. Kalau open close dan ada low, manfaatin momen turun. Itu aja sih. Siap. Berarti momen koreksinya yang kita ambil ya. Iya, momen koreksinya kalau kita ambil. Dan kalau kita lihat dari ini CCI-nya kan cenderung mau turun nih. Nah, bisa jadi besok ada koreksi gitu. Tapi kan kita lihat dulu opennya. Kalau opennya open close berarti kita ambil momennya. Tapi kalau besok opennya di atas harga close, misalkan 630 open, berarti dia sudah selesai. Kenaikan kemarin sudah selesai. Berarti ada koreksi untuk membentuk higher low di sini di area 560 atau 575 lah. Baik, Mas Irul. Terima kasih banyak, Mas Irul. Sama-sama. Oke, mungkin itu ya dari saya. Ya, saya pesan satu di sini tipe kita mau seperti apa, kita mau tradingnya seperti apa, itu di kita lah ya. Ada yang biasanya maunya scalper ya scalper. Ada yang maunya day trade ya day trade. Day trade ini biasanya kalau beli sore jual pagi, habis itu nggak beli lagi. Ada yang mau swing ya swing gitu ya. Jadi jangan diiniin kalau misalkan kita udah scalper ya udah scalper. Kalau kita mau TikTok ya TikTok scalper oke sama. Kalau day trade ya day trade. Jangan nanti kalau misalkan ada scalper sahamnya naik, aduh saya berubah swing ya syukur kalau naik lagi. Tapi kalau tiba-tiba dibanting scalper kita udah nggak kepake. Nanti udah beda lagi gitu ya. Coba kita dari sekarang 2022 kita fokusin dari 1 atau 2 sinyal lah. Misalkan kayak open close kita pantengin terus ya. Misalkan minimal 2%, oke lah. Kita minimal 2%, kita ambil acuan dalam 1 hari, misalkan kita bisa acuan 2%. Kalau kita bungkus 20 hari kan ya lumayan, 40% 1 bulan. Nah itu nanti bisa dikalkulasi kalau sampai 1 tahun gitu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi di sini di grup ini saya coba membuat gimana caranya kita menjadi trader mandiri gitu ya. Kita nggak lagi acuan TP di mana, stop loss di mana, ya kita sudah punya sendiri-sendiri gitu loh. Bukan berarti menutup, saya berarti nggak boleh tanya lagi nih untuk TP di mana, bukan gitu ya. Jadi saya pandu gimana caranya kita menjadi trader mandiri. Mungkin itu pesan saya dari ini. Untuk malam ini mungkin cukup sekian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah standby mendengarkan omong kosong saya di sini ya. Jadi ya mudah-mudahan berguna lah apa yang kita pelajari malam ini dan kedepannya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan terus dan cuan selalu di tahun 2022. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Irul.